Mendambakan kecantikan abadi, itulah keinginan besar Kuyang, hantu perempuan yang kerap kali mengintai mencari mangsa untuk dihisap darahnya dan dimakan dagingnya ini sangatlah terkenal di Kalimantan. Penampakan hantu Kuyang kerap kali membuat warga geger sehingga viral di sosial media. Hantu ini memiliki penampilan yang sangat menyeramkan. Konon katanya kepala Kuyang akan terpisah dari tubuhnya. Tidak hanya itu, ketika kepalanya terpisah, organ dalam tubuhnya akan ikut menempel dan terangkat menjuntai. Inilah yang menyebabkan Kuyang menjadi sosok hantu yang dihindari banyak orang. Korban Kuyang adalah perempuan hamil atau bayi yang baru saja lahir. Menurut kisah, Kuyang membutuhkan darah segar janin atau bayi agar dapat menjaga kecantikannya dan selalu awet muda. Lalu seperti apa asal-usul Kuyang? Ada dua versi yang cukup terkenal mengenai Kuyang. Versi pertama dari cerita Kuyang adalah versi yang paling dikenal di dalam masyarakat. Menurut legenda, hantu Kuyang berawal dari ilmu hitam yang berasal dari minyak kawiyang. Awal mula kisah dari minyak kawiyang dimulai dari seorang janda cantik yang tidak diketahui namanya. Janda itu memiliki 4 orang saudari perempuan yang sama cantiknya dengan dia. Mereka bernama Kamaria, Dandania, Tambunia, dan Urania. Namun walaupun mereka cantik, kehidupan percintaan mereka tidak pernah langgeng. Ketika kelima orang perempuan tersebut dalam keadaan sekarat, datanglah 99 orang laki-laki yang adalah mantan suami para perempuan itu. Pada saat berada di kediaman para perempuan itu, ada suara gaib yang mengatakan bahwa kelima perempuan memiliki sebuah guci yang berisi minyak yang memiliki khasiat sesuai dengan warnanya. Minyak hitam adalah minyak tahan kebal terhadap benda tajam dan peluru, minyak kuning untuk menaklukkan hati lawan jenis, minyak berwarna putih dapat mendatangkan uang dengan cepat, minyak berwarna merah digunakan untuk memanggil jin, sementara minyak berwarna hijau menjadikan awet muda. Minyak-minyak tersebut dibagikan kepada para lelaki yang kemudian membawanya ke kampung halaman mereka masing-masing. Versi lainnya dikatakan terjadi selama masa kerajaan Banjar di sebuah desa bernama Desa Wari. Di desa tersebut ada seorang perempuan bernama Maharati. Berbeda dengan kedua kakaknya, Suli dan Mayang yang cantik, Maharati terlahir tanpa memiliki batang hidung. Namun demikian Maharati sangat disayang oleh keluarganya. Dehen sang ayah tidak mengizinkan Maharati untuk keluar dari rumahnya karena takut dia akan diolok-olok oleh orang desa. Ketika dia berusia 19 tahun, Maharati yang mulai penasaran dengan kehidupan di desa mengintip dari celah kecil di tembok belakang rumahnya. Pada saat bersamaan, ada seseorang yang juga ternyata sedang mengintip ke dalam rumah Maharati dari celah yang sama. Dia adalah seorang pemuda bernama Mantir. Ternyata Mantir dan kedua orang temannya Nara dan Purok sudah mendengar kisah seorang perempuan yang tidak memiliki batang hidung. Mantir, Nara, dan Purok mengajak Maharati untuk kabur dari rumah. Maharati menuruti permintaan dari ketiga teman barunya tanpa mengetahui niat mereka sebenarnya. Dia kemudian dibawa oleh mereka ke sebuah tempat yang ramai dengan para pemuda-pemudi desa. Namun sesampainya di sana, Maharati justru menjadi bual-bualan ketiga temannya dan orang-orang desa. Beruntung pada saat itu ayahnya melihat Maharati dan segera menyelamatkannya. Setelah kejadian tersebut, Maharati bertekad untuk membalas dendam terhadap ketiga orang tersebut. Suatu hari Maharati kembali menegur Mantir dan kemudian mengatakan dia sudah memaafkan mereka bertiga. Lalu dia mengundang ketiganya ke rumahnya. Tetapi Maharati mengatakan bahwa mereka hanya boleh datang satu persatu dengan memanjat tembok. Yang pertama adalah Nara. Ketika Nara masuk ke rumah Maharati, dia dibawa ke kamar. Saat berada di kamar, Maharati memukul kepala Nara dengan batu yang besar. Nara tewas di tempat. Orang kedua adalah Purok. Dia juga bernasib sama. Purok dipukul kepala dan wajahnya. Dan yang terakhir adalah Mantir. Mantir juga dihabisi oleh Maharati. Jasad mereka dibuang ke pembuangan sampah lalu kemudian dibakar. Tidak ada yang tahu perbuatan Maharati. Suatu ketika Maharati bertemu seorang nenek yang kemudian diberi makanan oleh Maharati. Sebagai gantinya, si nenek mengatakan bagaimana caranya untuk menjadi cantik. Nenek tersebut mengatakan dia harus meminum darah segar dari ibu yang baru saja melahirkan. Di malam berikutnya, Maharati melakukan aksinya tanpa diketahui siapapun. Ketika dia bangun di pagi harinya, dia sangat kaget karena wajahnya menjadi cantik
dan dia memiliki batang hidung. Namun keadaannya tidak bertahan lama. Setelah 1 bulan, Maharatih kembali menjadi Maharatih yang dulu. Nenek tersebut kembali datang menghampirinya dan mengatakan bahwa dia harus memakan bayi untuk dapat memiliki kecantikan yang sempurna dan abadi. Maharatih kemudian bergerilya sampai 4 orang bayi menjadi korban. Sial bagi Maharatih, dia tertangkap oleh warga dan dihukum mati dengan dipenggal. Tetapi ternyata hukuman tersebut hanyalah membuatnya menjelma menjadi makhluk yang disebut Kuyang. Sejak saat itu dia menyamar menjadi seorang manusia di pagi hari dan Kuyang di malam hari. Tidak ada yang benar-benar tahu kisah manakah yang sesungguhnya menjadi sejarah terjadinya Kuyang. Akan tetapi kisah tersebut tidak mengurangi kengerian yang disebabkan oleh teror Kuyang, terutama di kalangan masyarakat di Kalimantan.